proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Praktek yang terjadi hari ini memperlihatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebagai upaya kriminalisasi, melainkan ini sudah mengarah kepada karakter assassination, pembunuhan karakter yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Kriminalisasi itu adalah bagaimana cara penegakan hukum yang dipakai itu adalah mencari-cari kesalahan orang. Orang ditetapkan tersangka dulu, baru dicari-cari buktinya, dicari-cari rumusan deliknya. Kalau dia bebas di gratifikasi, dicari lagi store tunai 560 miliar. Kalau dia bebas dari situ, dicari lagi dana otsus. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Selamat malam, saya Fristian Grich, Anda menyaksikan Forum Fristian. Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan, mulai dari dugaan korupsi dan gratifikasi hingga kegiatan judi di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Lukas NMB sebenarnya sebagai tersangka gratifikasi, dugaan korupsi APBD, dan juga hingga saat ini sudah beberapa kali dipanggil tapi juga tidak kunjung hadir. Tidak hanya kasus hukum tapi juga kemudian anasir politik muncul. Katakanlah saya menyebut ada Aloysius Renwarin, salah satu pengacara Lukas NMB yang menyebut, saya menyitir dengan hati-hati dengan detail, menyebut nama Kepala BIN Budi Gunawan dan juga Mendagri Tito Karnavian tengah memainkan kartunya untuk mempersiapkan Paulus Waterpauw, penjabat Gubernur Papua Barat saat ini, untuk masuk ke Papua. Ini adalah tuduhan yang serius. Pertanyaannya adalah, apakah benarkah ini terjadi? Kemudian tidak hanya itu, kita tahu ada Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa ada utusan, ada ancaman dari utusan istana, orang dekat Presiden Joko Widodo. Sekali lagi menyebut nama Presiden Joko Widodo yang katanya juga memberikan ancaman kepada Lukas NMB dan meminta agar jabatan posisi Wakil Gubernur Papua diisi oleh lagi-lagi Paulus Waterpauw. Ini lagi-lagi tuduhan yang serius. Benarkah? Ini akan kami bicarakan, tidak hanya mengenai kasus hukumnya tetapi juga kemudian muncul belakangan anasir-anasir politiknya. Kami sudah berusaha menghubungi perwakilan dari Partai Demokrat, namun hingga saat ini sudah beberapa kader, banyak kader yang kami hubungi, namun hingga saat ini kader-kader Partai Demokrat tersebut menyatakan tidak bisa hadir karena memiliki agenda lain. Kami juga sudah mengundang pengacara Lukas NMB, namun beberapa waktu lalu menyatakan saat ini tengah berada di rumah atau kediaman Lukas NMB dan tidak bisa terhubung secara virtual. Beruntung malam ini bergabung secara virtual, saya sapa M. Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua Lukas NMB. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat malam Mas Boyamin. Malam Jis. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Mas Rifki Karsayuda, Bang Rifki Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam Bang Rifki.
Selamat malam, Pri. Selamat malam semua. Baik, terima kasih sudah hadir dan di studio bersama saya adalah pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Bapak Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar, terima kasih sudah hadir di Forum Fristian. Saya mau ke Bang Rifai terlebih dahulu. Pertanyaan banyak sekali. Saya tahu Anda banyak ditanya oleh wartawan keberadaan Gubernur Papua Lukas NMB. Saat ini benar masih berada di kediaman di Jayapura? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sejak awal Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa beliau sangat kooperatif dan wajib untuk memberikan pernyataan atau memberikan klarifikasi kepada KPK. Nah, bentuk keaktifan beliau ini kemudian melalui kuasa hukum yang sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak KPK, dan 2 kali pemanggilan ini memang kondisi kesehatan Bapak Gubernur memang dalam kondisi yang drop atau sakit. Perlu saya sampaikan bahwa siang tadi di kediaman Bapak Gubernur, berarti beliau ada di Jayapura, tidak kemana-mana. Di kediaman Bapak Gubernur, beliau menerima kehadiran dari Komnas HAM. Diwakili juga yang hadir adalah Ketua Komnas HAM dan 2 wakil ketua, lalu Ketua Komnas HAM Papua dan kuasa hukum. Mereka bertemu dengan Bapak Gubernur di kediaman beliau di Koya, Jayapura. Dalam pertemuan itu juga terjadi komunikasi yang disampaikan oleh Bapak Alex, pimpinan KPK tadi, bahwa ada komunikasi antara Bapak Gubernur dengan Direktur Penyidikan KPK. Berarti sudah ada komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur karena beliau sendiri berada di Jayapura. Oke, saya mau berhenti sampai di situ dulu. Sebenarnya ada pertanyaan, sebelum saya ke Pak Abdul Fikar, ada pertanyaan, kenapa Komnas HAM hadir? Dalam konteks apa, Bang Rifai? Saya kira nanti bisa tanyakan kepada Komnas HAM, tapi menurut informasi bahwa hadir untuk melihat dari sisi kemanusiaan keberadaan Bapak Gubernur. Oke, saya punya 2 pertanyaan kalau gitu ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, biasanya kalau ada, karena statusnya sudah tersangka, kalau ada tersangka yang kemudian, apakah komunikasi-komunikasi yang tadi seperti dijelaskan oleh Bang Rifai itu sesuai dengan prosedur hukum bagi seorang tersangka, atau seharusnya seperti dikatakan oleh banyak pakar bahwa kalaupun sakit biarkan atau beri akses kepada KPK untuk mengkonfirmasi benar sakit sehingga tidak cukup mampu untuk diperiksa atau mengikuti proses penyidikan, baru kemudian meminta rujukan misalnya ke luar negeri, atau seperti apa? Ya, kalau melihat prosedur di KUHAP, ya, hukum acara pidana kita, maka panggilan penyidikan ya atau panggilan proses hukum itu hanya bisa tidak dihadiri dengan alasan yang pasti gitu ya, alasan yang sah gitu. Nah, apa itu alasan yang sah? Alasan yang sah adalah kalau dia sakit, betul ada keterangan dari otoritas kesehatan ya bahwa memang dia sakit gitu. Atau kalau dia sedang menjalankan ibadah umpamanya ke Roma atau ke Mekah, betul ada penjelasan mengenai bukti ke Roma atau ke dan Mekah lain-lain, ya. Dan yang ketiga, biasanya orang nggak datang itu karena sedang menjalankan tugas negara atau menjalankan tugas gitu. Dan itu pun harus ada penjelasannya. Ada pembuktiannya bahwa benar tengah menjalankan tugas negara. Benar. Oke. Nah, kalau sekarang dengan posisi sekarang dalam keadaan sakit dan masih tetap berada di Jayapura, dikonfirmasi tadi ada di kediaman? Iya. Kalau itu kemudian kan begini, sakit dalam hal ini adalah sakit yang memang tidak bisa lagi umpamanya dia bepergian atau tidak bisa diajak dialog gitu loh. Artinya memang sakit yang harus dirawat benar-benar gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dibuktikan juga oleh KPK ya. Itu kan sepihak gitu ya. Boleh tersangka boleh mendalilkan begitu dengan otoritas kesehatan yang ada di sana umpamanya, tapi KPK juga bisa membuat perbandingannya gitu. Umpamanya mengirim dokter ke sana, betul sakit atau tidak, mampu nggak umpamanya dibawa ke Jakarta. Kalau ada dokter pembanding umpamanya yang menjelaskan seperti itu, ya KPK juga tidak boleh memaksa. Itu bagian dari hak asasi manusia untuk tetap mendapatkan hak haknya, misalnya untuk
mendapatkan pengobatan ya. Betul. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, ini posisinya sudah berapa kali? 3 kali ya. Kali kedua ya dipanggil. Saat ini masih ada di Jayapura dan alasannya sakit. Kalau menurut masyarakat anti korupsi Indonesia sendiri, ini seharusnya seperti apa untuk ya satu sisi mungkin ada hak asasi manusia yang dihormati, tapi juga ada hak asasi seluruh warga negara ketika ada dugaan korupsi uang negara digunakan, itu juga harus diproses secara hukum. Mas Boyamin tampaknya belum di-unmute audionya, apa bisa dibantu di device Anda? Oh, nah, oke, silakan. Pertama, kita mari doakan bersama Pak Lukas NMB segera sembuh, pulih sehat, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu yang empati kita semua saya kira terhadap Pak Lukas NMB yang memang saya tahu sebenarnya kurang sehat. Jalannya beliau itu kan agak berat, seperti apalah saya tidak tahu sakitnya apa gitu. Jadi ini soal kemanusiaan, saya kira kita semua mudah-mudahan segera sembuh dan segera beraktivitas. Tapi dalam langkah hukum, ya dulu pertama kali itu kan Pak Soeharto itu apapun sampai diproses sampai ke pengadilan, dan pengadilan lah yang memutuskan bahwa Pak Soeharto harus dirawat karena memang sakit itu, dan bahkan kalimatnya waktu itu dibiayai oleh negara. Tapi harus diproses dulu, dan waktu itu juga diproses oleh kejaksaan, tersangka kemudian terdakwa. Jadi ini yang paling awal. Terus yang terakhir misalnya Setia Novanto pernah mengaku sakit sampai di rumah sakit, sampai pernah kecelakaan, benjol, bakpao. Kemudian tetap KPK juga melakukan upaya paksa, penjemputan, dan kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan. Meskipun ya sempat dibawa ke rumah sakit sebentar. Nah, proses inilah maksud saya, kalau bicara hukum ya dalam konteks ini jalan tengah lah kira-kira, KPK segera mengirimkan tim dokter independen dan kemudian memastikan sehat dan tidak sehat secara hukum. Kan bisa aja bisa menjawab, bisa aja berkomunikasi dan mengingat banyak hal, ya itu nanti secara hukum sehat. Tapi ya terserah lah, itu kan urusan dokter independen yang mestinya KPK membentuk bersama ID misalnya. Jadi itu yang kompromis. Tapi yang terakhir adalah langkah tegas, ya dilakukan upaya paksa dulu, gitu, dilakukan penjemputan, terus kemudian kalau memang dilakukan penahanan, kalau memang juga sakit maka terus dibantarkan, dirawat di rumah sakit. Itu artinya masyarakat juga menginginkan sebenarnya langkah tegas KPK itu. Kalau maki ya sebenarnya aturan hukumlah yang ditegakkan. Jadi mestinya langkah ketiga itu yang dilakukan KPK. Itu Christian. Mas Boyamin, saya ingin tegaskan, berarti menurut Anda seharusnya saat ini KPK sudah mengambil langkah penjemputan paksa menurut Anda? Iya, kan dipanggil 2 kali tidak datang. Dan kemarin itu menurut KPK sendiri loh ya, bukan menurut saya, bahwa alasannya itu belum cukup. Gitu. Maka dan juga KPK juga ngomong akan menerbitkan surat perintah ketiga disertai surat perintah membawa. Nah, kita tunggu itu yang disampaikan KPK itu. Kita kan sebagai masyarakat hanya mendukung, mendorong, atau tanda kutip kalau saya dengan KPK itu lebih banyak berkelainya kan. Kalau perkara mangkrak pasti saya gugat kan gitu kan ke pra peradilan, dan beberapa kali juga dikabulkan, misalnya kasus Senturi meskipun sampai sekarang ya belum jalan lagi. Tapi artinya posisi itulah saya mengawal dan membantu KPK dengan cara saya membantu itu ya kadang-kadang menggugat juga gitu. Jadi itulah yang seperti kemarin pun saya menyampaikan informasi yang mestinya itu akan berguna bagi KPK. Saya kira itu tugas saya berusaha tidak melebihi batas itu, Christian. Bang Rifai, ini ada narasi untuk melakukan upaya paksa yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Anda menyebut tadi sudah ada komunikasi sebenarnya. Kalau saat ini komunikasi seperti apa yang terjalin antara Lukas NMB bersama pengacara dengan KPK? Apakah itu yang kemudian menjadi alasan KPK tidak perlu misalnya melakukan langkah paksa atau upaya penjemputan paksa dalam waktu dekat? Oh tidak, saya kira semua harus dilakukan dengan perhitungan yang baik, perhitungan yang matang, kemudian manfaat hukum pun juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses hukum. Oleh karena itu, komitmen Bapak Gubernur bahwa beliau memberikan keterangan dan akan sangat kooperatif, ini kita lakukan. Pihak hukum kemudian, kuasa hukum kemudian melakukan komunikasi dengan KPK.
Kemudian saya kira KPK independen, tidak terpengaruh dengan dari manapun yang menekan beliau, menekan KPK begitu. Tetap mereka berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan analisa dan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh KPK. Dan saya yakin bahwa Bapak Gubernur dengan dua alasan yang selama ini kami sampaikan kepada KPK sudah mulai ada titik terang dari sisi kesehatan. Kemudian Bapak Gubernur sendiri sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat, dan sehingga dari awal mula yang jumlahnya ribuan menjaga rumah beliau, sekarang sudah mulai berkurang karena memberikan pemahaman kepada masyarakat ini tidak bisa satu kali, Mbak. Harus berkali-kali dengan pendekatan-pendekatan budaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Oke. Saya ke Bang Rifki. Bang Rifki, di Komisi 2 ini bidangnya pemerintah daerah juga, jadi nyambung betul untuk bicara soal ini. Saya mau masuk ke tadi, ada ranah, ada kasus hukum, ada dugaan kegiatan judi online di luar negeri, kemudian juga ada anasir politik. Saya mau Anda melihat dari 3 kacamata itu, Bang Rifki, untuk mendengarkan sebenarnya seharusnya bagaimana sih publik menempatkan dan melihat kasus ini sebenarnya duluan politiknya atau ada kemudian kasus hukumnya, atau kasus hukumnya dulu kemudian dipolitik, atau seperti apa? Ya, sebagai anggota Komisi Pemerintahan DPR RI, Komisi 2 DPR RI, kami tentu menjadikan peristiwa yang terjadi belakangan ya kepada Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua ini sebagai penguat tugas konstitusional pengawasan kami, terutama terkait dengan otonomi khusus yang ada di Papua. Di sisi yang lain, kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah merumuskan dan memutuskan 3 daerah otonomi baru di Papua, dan sekarang juga sedang berproses untuk menyusul 1 daerah otonomi baru di Papua Barat. Nah, salah satu konsekuensi dari otonomi khusus itu adalah dana transfer daerah yang cukup besar. Dengan tetap mengedepankan praduga tidak bersalah, kita tentu wajib untuk semakin memperkuat peran pengawasan di berbagai bidang. Bukan hanya pengawasan politik yang dilakukan oleh DPR RI, tapi juga pengawasan di internal pemerintahan misalnya, bagaimana peran Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, dan seterusnya, termasuk pengawasan dalam tanda kutip pembinaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus Pak Lukas NMB ini, saya tentu sangat sepakat dengan banyak pihak, harus kita kembalikan pada koridor hukum. Tidak boleh kemudian ada politisasi. Ini bukan soal Lukas NMB saja, tapi hak seluruh warga negara untuk memiliki kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan itu menjadi tugas kita bersama untuk kita junjung tinggi sebagaimana proteksi konstitusi kepada kita semua. Dan karena itu sebagai anggota DPR RI, saya tentu berharap kita bisa menjadikan ini sebagai bahan evaluasi kita bersama, terutama terkait dengan dana otonomi khusus yang sangat besar, bagaimana kemudian distribusinya dan pemanfaatannya, dan apakah kemudian proses-proses pengelolaannya selama ini memungkinkan celah untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa saja berujung pada praktek-praktek tindak pidana korupsi. Nah, saya kira itu komentar awal saya, Fris. Usai jeda saya ingin kita fokus pada dugaan, kalau bahasa Bang Rifai, ini adalah kriminalisasi. Tadi saya sebutkan bahwa mungkin di kalangan wartawan sih beredar ini diduga terjadi pada 2017. Tadi di awal saya menyebut beberapa nama yang disebut oleh pengacara Lukas NMB. Ini dugaan serius bahwa apakah ada unsur politik atau multi politik di balik kasus ini. Saya akan mempertajam hal ini usai jeda di Forum Christian.